Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Kurniawan Taufik Gaddafi, spesialis anak konsultan, untuk membahas tentang konsep kegawatan pada anak. Jadi mungkin materi ini materi yang bisa diakses tidak hanya untuk tenaga kesehatan, tetapi bisa diakses oleh banyak orang ya. Bila tadi saya sudah sebutkan atau paparkan tentang bahaya demam berdarah, kita menuju pada hal lain yang sering terjadi pada anak yang berdampak bisa menyebabkan terjadi kematian. Apa itu? Adalah keracunan pada anak. Penekanannya adalah sebenarnya bukan hanya pada titik anak mengalami gejala A misalnya, bahwa ini adalah bahan yang menyebabkan keracunan adalah B. Bukan di situ saja, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa keracunan itu sebenarnya bisa dicegah. Sebagian besar keracunan disebabkan oleh karena keteledoran para orang tua untuk menjaga anaknya. Kita akan lihat beberapa poin yang kita akan sebutkan. Bagaimana racun bisa masuk ke dalam tubuh kita? Banyak cara. Yang pertama bisa melalui kulit. Yang kedua bisa melalui saluran pencernaan, misalnya bahan-bahan yang bisa tertelan. Yang ketiga bisa melalui mata. Yang keempat bisa terhirup melalui pada sistem saluran pernafasan, dan bisa juga tertransfer dari ibu kepada anaknya pada saat hamil. Jadi itu adalah merupakan zat beracun atau toksik yang masuk ke dalam tubuh. Tanda-tanda khas keracunan itu apa saja? Yang pertama adalah beberapa bahan toksik atau bahan racun itu memberikan tanda khas keracunan pada fisik anak yang dicurigai keracunan. Tandanya seperti apa nanti kita akan paparkan. Salah satunya misalnya, kalau anak mengalami keracunan arsenik, organofosfat atau fosfor, itu biasanya akan tercium bau bawang putih ya pada anak yang mengalaminya. Kalau keracunan aston dan aspirin atau salisilat, biasanya anak akan tercium bau aston ya. Kemudian kalau fenotiazin itu warnanya yang khas ya pada pemeriksaan fisik, itu seperti air kencingnya itu berwarna merah muda. Sedangkan kalau beberapa yang zaman dulu orang sering mengalami keracunan karena singkong masih banyak ya, kandungannya cyanida. Jadi biasanya kulitnya berwarna merah terang dan nafasnya berbau seperti almond yang pahit. Nah, kita coba akan melihat ya beberapa poin atau bahan yang bisa menyebabkan keracunan. Yang pertama, insektisida. Ada beberapa golongan insektisida yang bisa menyebabkan terjadinya keracunan pada anak. Yang pertama adalah chlorinated hydrocarbon, golongan aldrin, DDT, ya, dieldrin, dan endrin. Zaman dulu ada banyak orang keracunan endrin gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya bahan dasarnya adalah chlorinated hydrocarbon yang diserap tubuh melalui kulit sebenarnya. Bisa juga tertelan atau terhirup. Gejalanya itu khas ketika kita curigai ada anak keracunan endrin atau DDT, itu ngiler ya. Ada gangguan saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, bahkan sampai dengan kejang. Itu chlorinated hydrocarbon. Kalau organofosfat gimana? Organofosfat itu golongannya adalah malation, paration, kemudian klorotin, DFP. Itu masuknya bisa melalui penyerapan kulit, kemudian bisa juga tertelan atau terhirup. Sakit kepala biasanya anak, kejang, bahkan koma ya. Kemudian kalau karbamat, golongan sevin, sektran, itu mirip seperti organofosfat, namun biasanya lebih ringan dan durasinya lebih pendek. Kalau salisilat ini aspirin ya. Tiba-tiba anak menuju ke suatu lemari mengambil kotak obat yang isinya aspirin. Hati-hati, keracunan aspirin itu derajatnya bisa ringan, sedang, atau bahkan berat. Apa saja tandanya? Kalau ringan biasanya gangguan saluran pencernaan ya, mual, sakit perut. Bahkan kalau misalnya sudah
menuju ke sedang itu berdenging pada telinga dan nafasnya cepat. Sedangkan yang sedang itu biasanya akan demam, keluar keringat dingin, dan gelisah. Makanya ini anak-anak mesti jaga, jangan sampai dia touch atau kontak sama bahan-bahan yang seperti obat itu cukup gampang. Dan kalau sudah berat, ya kejang bahkan sampai dengan koma. Ya, tadi hidrokarbon sudah sempat dijelaskan apa sih bahan-bahan sehari-hari dari hidrokarbon. Antara lain adalah minyak tanah, lem, ya, pelarut cat atau cat kuku yang baunya itu menyengat. Dan beberapa kasus itu keteledorannya adalah karena bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam botol air mineral dan kemudian diletakkan di tempat yang jangkauannya cukup gampang, tidak tertulis. Kalau anak-anak kan tidak mempedulikan bahwa tulisan itu ada sesuatu yang menginformasikan bahwa ini pelarut cat misalnya, nggak tahu, sehingga apabila ada air putih saja di botol air mineral dia akan langsung minum. Jika setelah tertelan kemudian bahan hidrokarbon tersebut itu tersedap, maka bisa menyebabkan masalah, yaitu aspirasi atau aspirasi yang kemudian merangsang terjadinya pneumonia atau radang paru kalau tersedap. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa anak itu dalam keadaan dia menelan bahan-bahan tadi yang saya sebutkan, mungkin pelarut cat atau apapun yang ditaruh pada suatu tempat, maka upayanya jangan malah justru dimuntahkan, karena ketika dimuntahkan bahan-bahan ini tidak optimal muntah akan masuk kepada sistem saluran pernafasan, justru menyebabkan terjadinya pneumonia yang lebih berat justru. Bahan-bahan ini kalau sudah mempengaruhi susunan saraf pusat akan mengalami keadaan seperti mabuk bahkan sampai dengan koma. Jadi ini mesti hati-hati. Dulu pada saat zaman-zaman tahun 80-90 banyak orang yang keracunan singkong, ya. Sekarang kan singkong lebih jarang. Singkong itu mengandung glikosida yang jika terhidrolisa itu dapat menyebabkan atau menjadi glukosa. Nah ini hidrogen cyanida yang kapan hari sempat terkenal dengan bahan cyanida dan aston. Kandungan cyanida inilah yang dapat menimbulkan keracunan pada anak. Keracunan singkong ini tergantung dari kadar asam cyanidanya serta bagaimana cara mengolah singkong. Kalau salah, yaitu tadi bahwa malah justru kadar cyanida yang di singkong akan sangat tinggi. Jadi sebenarnya kadar cyanida pada singkong itu dapat dikurangi dengan cara seperti apa? Nah ini mungkin tips ya, merendam ya singkong di dalam air sebelum mengolahnya. Jadi harapannya cyanida itu akan larut di dalam air. Jadi salah satu langkah untuk mencegah keracunan singkong ya adalah merendam singkong. Gejala awal apa? Ini berpengaruh pada susunan saraf pusat. Anak akan kebingungan, pusing, nyeri kepala, lemah. Kalau lanjut, mual, muntah, koma, kejang, gangguan irama jantung, meninggal. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu tentang cyanida yang menyebabkan kematian cukup cepat, ya inilah gangguan irama jantung, kematian. Selain singkong, cyanida juga bisa pada biji apel, buah ceri, pir, ya, serta pembakaran plastik. Jengkol, sekarang udah jarang ya orang mengkonsumsi jengkol, tapi ada beberapa juga yang penyuka. Mesti hati-hati. Jengkol ini pada anak yang lebih besar, disemur dan juga bisa. Nah, kita harus waspada terhadap kemungkinan keracunan. Keracunan pada anak yang mengalami keracunan jengkol itu karena adanya asam jengkol yang merupakan asam amino yang mengandung belerang sebenarnya. Keracunan jengkol tidak tergantung pada jumlah biji jengkol yang dimakan atau dimasak, ya. Atau masak tidaknya jengkol maupun muda tuanya jengkol, bukan. Lebih disebabkan oleh karena kerentanan atau sensitivitas seseorang terhadap jengkol itu sendiri. Gejala keracunan jengkol itu nyeri perut, mual, muntah, kolik. Jadi nyerinya hilang, timbul, terutama pada saat kencing. Dan keracunan jengkol ini bisa diatasi dengan minum air putih yang banyak. Lalu bagaimana kalau keracunan itu diduga masuknya lewat kulit? Kita bisa melakukan suatu langkah namanya dekontaminasi kulit. Caranya melepaskan pakaian. Lepaskan pakaian,
kemudian menyimpannya di dalam kantong plastik. Kemudian yang kedua adalah mengaliri tubuh yang terpapar racun tadi itu dengan air bersih. Sabun bagian tubuh yang dicurigai terjadi keracunan tersebut 10-15 menit, dan berhati-hatilah ketika kita mengaliri atau membersihkan bagian yang terpapar zat beracun tersebut agar justru tidak mengkontaminasi bagian tubuh lain yang terpapar. Jadi betul-betul mesti hati-hati, karena kalau enggak bisa mengkontaminasi bagian tubuh lain yang terpapar. Nah, kalau mendapatkan anak yang mengalami keracunan dengan dugaan bahwa menghirup udara, maka segera bawa ke udara bebas yang terbuka. Ya, misalnya kebakaran, menghirup adanya gas yang beracun, langsung kalau bisa selamatkan bawa udara terbuka, kasih oksigen bebas. Kalau pada mata yang terkontaminasi racun, apa yang mesti dilakukan? Bisa dialiri dengan NaCl 0,9% atau air bersih yang akan 20 menit ya. Lakukan dekontaminasi pada mata 30 sampai dengan 60 menit. Jika zat beracun tersebut itu mengkontaminasi mata itu adalah bahan alkali ya, lakukan dekontaminasi. Kalau zat beracun tersebut masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan atau tertelan, harus dilakukan dekontaminasi pada sistem saluran cerna. Tentunya ini adalah kompetensi dari dokter. Maka bawa segera anak ke rumah sakit. Ya. Dan bagaimana keracunan ini dapat terjadi? Dan bagaimana kita curiga kalau anak mengalami suatu keracunan? Keracunan itu bisa bersifat mendadak, barusan saja, waktunya pendek, atau dalam jangka waktu yang lama. Justru yang berbahaya ini yang lama karena sulit dikenali. Nah, kasus keracunan yang sering dibawa ke IGD itu yang sifatnya mendadak atau yang akut. Ya, jika anak mengalami keracunan, maka segera bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit tentunya akan ditangani secara maksimal dengan menjaga jalan nafas, pernafasan, kemudian sistem peredaran darah dipastikan stabil. Ada beberapa tips yang kita bisa lakukan untuk mencegah anak keracunan. Yang pertama adalah simpan bahan-bahan seperti zat pembersih rumah tangga atau obat-obatan pada lemari terkunci, karena justru inilah keteledoran kita ketika lemari-lemari tersebut itu terbuka, anak dengan leluasa masuk dan mereka sangat-sangat ingin tahu apa sebenarnya isi, dibuka dan dimakan. Yang kedua, ya, apa yang harus dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah simpan alat-alat pembersih rumah tangga itu dengan keadaan terkunci. Jadi harus terkunci. Kemudian obat-obatan, ya, tempatkan pada tempat yang khusus. Dan ini, ketika kita menyimpan obat-obatan itu jangan ditempatkan pada tempat yang dekat dengan makanan, karena ini bisa berakibat fatal. Nanti ada hubungannya dengan ketika kita menyebut obat itu dengan makanan. Ini juga akan bisa berdampak berbahaya bagi anak. Selanjutnya adalah jangan sampai kita membuang label obat. Jangan sampai, karena itu cukup berbahaya. Ada beberapa obat yang warna dan bentuk etiketnya mirip sekali. Salah satunya obat yang digunakan untuk sariawan dan obat untuk jamur. Jamur yang paling sering kan di alat kelamin. Khawatirnya itu tertukar-tukar, maka jangan buang etiket. Ya. Ini untuk menghindari kesalahan memberikan obat pada anak-anak. Yang berikutnya, sebelum memberikan obat tersebut, maka bacalah etiket atau petunjuk pemakaian obatnya. Jangan langsung diberikan, karena ini cukup berbahaya. Ini hal yang sering terlupakan. Ketika kita akan memberikan obat-obatan pada anak, maka sebaiknya lampu dinyalakan. Nah, karena akan lebih jelas, akan lebih terang. Orang tua juga harus paham bahwa kadang-kadang statement kita itu bisa mengandung masalah. Ketika kita menyebutkan ini minum obatnya permen, anak akan menangkap sebagai bahwa ini permen, sehingga suatu saat nanti anak akan mengambil obat ini sendiri untuk dikonsumsi. Jadi hati-hati, jangan menyebut obat dengan istilah permen. Kemudian pada anak yang sudah mulai paham, kita tekankan betul, ajarkan betul pada anak jangan mau minum obat
apapun yang diberikan oleh orang yang tidak dikenali atau bukan oleh pengasuh, karena ini cukup berbahaya. Bagi orang tua yang suka sekali menimbun barang-barang rumah tangga, ya ini mesti harus rutin membersihkan. Minimal setiap 6 bulan sekali buang obat yang sudah kadaluarsa, jangan ditimbun. Jauhkan pupuk, obat-obatan, hama dari jangkauan anak. Jauhkan minyak tanah, larut dari jangkauan anak. Hindari memasukkan pembersih rumah tangga atau minyak pada botol mineral, karena anak ini bisa berasumsi bahwa itu adalah air mineral. Dan saling mengingatkan pada kedua orang tua jika mendapati obat yang tercecer di meja dan mudah dijangkau oleh anak-anak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja beberapa hal yang saya bisa paparkan tentang kegawat daruratan pada anak. Sampai ketemu pada materi-materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.